Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat, siap mengikuti persidangan hari ini ya. Penuntut umum juga sehat ya. Penasihat hukum juga semua sehat. Insyaallah juga majelis hakim dan panitia pengganti dalam keadaan sehat serta kita semua. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini adalah pengajuan saksi dari penuntut umum. Sudah siap? Siap, izin yang mulia. Kami memanggil 7 saksi, yang hadir 3 yang mulia. Yang hadir 3. Oke, baik. Satu meninggal yang mulia. Oh, 1 meninggal ya. Oke. Ya, boleh diajukan sini. Oke, terima kasih. Saksi bernama, mana namanya ini? Oh ya, oke, meninggal ya. Sesuai dengan kutipan akte kematian ini. Baik. Untuk 3 saksi yang ada, penasihat hukum, penuntut umum, apakah akan kita dengar sekaligus demi efisiensi atau bagaimana? Silahkan tanggapan daripada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Ya. Yang pertama, kami ingin agar proses sidang ini sesuai dengan Ya. dan sesuai Mic-nya. dengan ketentuan pasal 160. Coba tekan kanan mic-nya. Hidup atau cek? Ya. Oke. Dan Berarti kita skor sebentar ya. Ya, sabar. Kita ganti. Cek. ya, Skor dicabut, sidang dilanjutkan. Silakan. baik, izin kami melanjutkan. Ya. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 KUHP dimaksud, saksi akan dipanggil satu persatu. Jadi dalam konteks pemeriksaan kami juga berpandangan pemeriksaan dilakukan satu persatu, bukan hanya soal efisiensi waktu, tapi kita ingin memeriksa secara komprehensif terkait keterangan itu. Itu sikap kami terkait pemeriksaan, apakah bersama-sama atau satu persatu, kami harapkan satu persatu. Kalau sumpahnya silahkan bersamaan. Yang kedua, 160 ayat 2 juga dijelaskan bahwa urutan saksi itu harus dari korban terlebih dahulu. Karena itu jika saksi yang dihadirkan sesuai dengan dakwaan jaksa bukanlah korban, dalam hal ini The Pitnio, kami mengikuti saja dakwaan jaksa ya, atau ahli waris The Pitnio yang mengklaim di dalam dakwaan itu pemilik tanah 005 Lemo, maka kami juga demi tertib dalam KUHP juga berharap harus urut diawali dari korban yang didalilkan dalam dakwaan sebagai pemilik tanah. Jadi kalau itu belum diperiksa terlebih dahulu, kami menolak memeriksa saksi karena nanti akan cacat prosedur. Begitu. Baik. Untuk pertanyaan pertama kita setuju ya, seorang demi seorang ya. Sementara dari 3 saksi, 2 saksi tetap berada dalam posisi yang aman. Yang mulia. Silakan. Untuk pemeriksaan saksi satu persatu dan juga sumpah untuk satu persatu. Ya. Untuk jawaban yang kedua, apa yang menjadi pembuktian daripada penuntut umum, mau dia saksi siapa, ya, mungkin saja sudah dipanggil ya, namun kemudian
seperti ada contoh yang satu ini dalam keadaan meninggal, sehingga kita akan tetap memeriksa saksi siapapun yang diajukan oleh penuntut umum. Selebihnya, silakan penasihat hukum menilai. Bukan, kami keberatan terus terang. Ya. Jadi kita tidak sedang menilai, tapi kita ingin forum persidangan ini tertib sesuai dengan aturan KUHAP. Iya. Di KUHAP jelas disebutkan di pasal 160, izin membacakan. Ya, silakan. 160 yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dan dalam dakwaan, terdakwa ini dianggap tidak punya hak. Tanah tadi katanya punya Depitnio. Dan Depitnio didalilkan sudah meninggal. Sudah kita tangkap itu. Ya, dan di sini kami periksa ahli warisnya ada 2 orang. Yakni Hamid dan Kelana Sutanto. Karena itu sebelum Hamid dan Kelana Sutanto diperiksa, menjadi tidak bernilai kita memeriksa yang lainnya. Penasihat hukum sudah kita tangkap. Jangan terjadi pengulangan lagi. Sudah kita tangkap maksudnya. Ada tambahan. Ya. Karena bagaimana mungkin kita memeriksa 163 KUHP di sana ada korban kerugian yang disebutkan korbannya rugi, kok kita periksa orang lain? Iya, kita sudah tangkap maksudnya itu. Sekarang kami akan memberi pendapat, ya. Jadi terkait dengan hal yang disampaikan ini, kita belum tahu saksi siapa yang akan dihadirkan oleh penuntut umum. Makanya kami pendapatnya begitu. Gantian kita bicara. Setelah itu, setelah pendapat saudara itu akan kita tanyakan saksi siapa yang akan dihadirkan. Silakan. Silakan penuntut umum menyampaikannya. Baik, izin yang mulia, yang hadir pada hari ini adalah Pak Nono Supono, Sampono, dan juga Kelana Dian Susanto, lalu Sukanto yang mulia. Itu saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Terkait dengan pendapatnya, keberatan tersebut dicatatkan dalam berita acara, namun sidang ini akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh penuntut umum menurut pandangan penuntut umum. Oke? Apakah tidak bisa dikompromikan dengan pendapat kami bahwa ada sejumlah nama tadi juga menjadi korban, itu yang didahulukan, selebihnya nanti urutannya, maksudnya gitu. Menurut penuntut umum, itulah saksi yang urgen. Dari 7 saksi yang dipanggil, 3 yang hadir, 1 meninggal. Sabar-sabar, ketika kita menjelaskan, dengarkan penasihat hukum, karena saat saudara bicara, kami juga mendengarkan. Baik, yang mulia. Tekun. Yang dihadirkan, yang dimaksud dengan klasifikasi korban, menurut penuntut umum, dapat terjadi debatable antara penuntut umum dan penasihat hukum. Karena kita tidak tahu materi ini, siapa yang menjadi korban setelah kita memeriksa saksi-saksi. Maka majelis mengambil jalan tengah, keberatan saudara untuk meminta supaya ahli waris Depitnio dihadirkan terlebih dahulu, penuntut umum menghadirkan saksi yang lainnya, yang mungkin terkait dengan, saksi-saksi ini terkait dengan perusahaan atau apa? Ya itu. Dari mana kok? Sudah. Maka majelis hakim mengambil jalan tengah, keberatan saudara dicatatkan dalam berita acara, dan silakan saudara menilai terkait dengan KUHAP yang saudara bacakan, yang menurut saudara harus dipegang secara mutlak, padahal ada kemungkinan untuk saksi lainnya untuk kita periksa terlebih dahulu, gitu ya. Saudara menganggap bahwa KUHAP itu adalah aturan dasar yang harus kita pegang bersama secara mutlak, itu silahkan. Kita catatkan keberatan saudara, namun kita akan memeriksa saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Hal yang sama berlaku saksi daripada penasihat hukum yang akan kita beri kesempatan nantinya. Bisa paham ya? Ya, silakan. Bisa paham, tapi mohon dicatat kami keberatan. Iya, kami sudah mencatat, bahkan sudah merekamnya. Terdakwa apa yang hendak disampaikan? Boleh? Silakan. Bapak terdakwa duduk di kursi, Pak. Kalau mau bahas duduk di kursi, nanti dikira pengadilan nggak siapin kursi kan.
Yang Mulia. Sudah? Terdakwa ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Mic-nya coba diketuk dulu. Ya, kita sudah cabut. Siap. Halo. Iya, sudah. Siap ya, sehat ya untuk mengikuti persidangan ini ya. Saksi ini ya. Hadirkan saksi yang pertama, penuntut umum. Saudara terdakwa bisa bawa satu-satu kan, bisa bawa mic-nya yang satu. Ya, ke situ. Mic-nya yang satu dites dulu, apa dia hidup. Bukan. Yang Bapak duduk aja, saudara duduk aja. Bawa dokumennya. Izin saksi Pak Nono Sampono, Ya. mohon ke depan. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk Bapak di tengah, di kursi tengah supaya simetris kita. Dokumennya bisa ditaruh di kursi di sebelah biar nyaman. Ya, silakan. Ya, lanjut. Berkenan pegang mic. Kami tanyakan identitas saudara terdakwa, saudara saksi, maaf. Nama lengkapnya siapa? Nama Bunyi. Nama saya Nono Sampono. Bapak bernama Nono Sampono. Lahirnya di mana, Pak? Bangkalan, Tanggal? 1 Maret 1953. Ya, dicatat itu oleh penasihat hukum, saksi dari penuntut umum, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama saudara apa? Agama Islam. Agama Islam ya. Pekerjaan? Wira swasta. Wira swasta. Tempat tinggal? Tempat tinggal Jalan Merakmas, Blok E 22, RT 002, RW 001, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Baik. Saudara kenal dengan terdakwa ini? Itu yang berdiri ini? Yang putih, baju putih ini, bukan yang baju putih sana. Saya secara fisik baru lihat. Ya, silakan duduk terdakwa. Ya. Baik, tidak ada hubungan saudara ya. Ya. Sebelum memberikan keterangan, saudara akan bersumpah terlebih dahulu ya. Ada tanggapan lain dari penasihat hukum terkait kedudukan saksi akan memberikan keterangan di bawah sumpah atau tidak ada lagi? Cukup dulu. Cukup ya. Saudara saksi berkenan berdiri, silakan. Ya, akan bersumpah ya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain. Daripada yang Silakan sebenarnya. duduk. Saudara akan memberikan keterangan di bawah sumpah ya, sudah bersumpah tadi ya, tentu ada kewajiban sebagai orang yang beragama untuk menerangkan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Saudara saksi dalam kaitan pemberian keterangan dalam persidangan ini, pernah diperiksa kaitan dengan kedudukan saudara sebagai saksi di hadapan penyidik? Sudah pernah. Sudah pernah. Saudara tentu tidak dipaksa ya. Benar. Saudara ada dibujuk untuk menzalimi atau memfitnah dia? Terdakwa, memfitnah terdakwa oleh penyidik? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Selain daripada fakta-fakta apa yang hendak saudara terangkan dalam persidangan ini ya. Benar. Kemudian saudara menerangkan juga paraf dan tanda tangan dalam berita acara ini ya. Saudara saksi kemudian akan mendapatkan pertanyaan terlebih dahulu dari penuntut umum, lalu kemudian penasihat hukum, lalu majelis hakim, lalu ada kesempatan kedua, kesempatan yang terakhir dengan catatan jangan mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan ya kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum. Ya, silahkan penuntut umum mengajukan pertanyaan secara bergantian. Kami sampaikan dulu saksi yang 2 orang berada di luar ya. Sebagaimana sudah kita sepakati,
Penasihat hukum dan terdakwa silahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan dan perlu dijelaskan oleh saksi ini di persidangan. Saksi ini tadi menyatakan sebagai direktur MBM, betul ya? Benar. Betul. Apakah juga menjabat direktur utama di PT-PT lain? Agung Sedayu, lalu Kukuh Mandiri. Izin, Yang Mulia. Ya. Saya interupsi. Pertanyaan ini tidak sesuai dengan materi. Ya, jadi begini, itu bukan merupakan pertanyaan yang dilarang. Siap. Saksi punya hak ya untuk menjawabnya. Tidak Mau menjawab atau tidak mau menjawab itu hak saksi. Demikian ya penuntut umum ya, selebihnya keberatannya kita catatkan ya. Lanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas koreksi. Penasihat hukum kau usah natap-natap ke penuntut umum ketika ada interupsi sebagaimana penuntut umum Nanti juga kami akan diinterupsi. Nanti kami akan interupsi. Sudah. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan tengahi, silakan mengajukan pertanyaan. Lalu siapa pemegang saham di PT MBM ini? Saya bacakan berdasarkan rapat umum pemegang saham yang terakhir di tahun 2025. Pemegang saham adalah PT Agung Sedayu, Berapa persen? 25 miliar. Ya. Kemudian PT Tunas Mekarjaya juga 25 miliar. 25 miliar dan 25 miliar. Betul ya. Lalu bergerak di bidang apa PT MBM? Properti kah? Ya, properti, kemudian juga tentu pengadaan lahan dan lain sebagainya. Pengadaan lahan dan lain. Apakah itu termasuk PIK 1, PIK 2? Kurang lebih di wilayahnya di situ. Yang jelasnya gimana? Wilayahnya di situ. Wilayahnya di kerja. situ. Wilayah kerjanya. Ya. Wilayah kerjanya di wilayah PIK 1, 2. Ada PIK 3, 4, 5? Tahu itu atau tidak tahu? Tahu Yang itu ada sekarang baru 2, 1 dan 2. setahu saksi baru PIK 2. Lalu ini kan terkait dengan pembangunan properti ya, tentu memerlukan lahan, tanah. Setahu saksi sebagai direktur utama, bagaimana cara pengadaan tanahnya? Ya, secara teknis memang dilakukan oleh divisi pengadaan tanah. Divisi pengadaan. Ya, pengadaan lahan. Lalu, Tetapi secara umum, jadi saya juga memiliki pengetahuan. ya. Jadi kita kalau akan membangun di satu tempat, kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang RT RW yang ada dari pemerintah daerah. disesuaikan dengan RT RW. Benar. Ya. Bahwa ini lahan untuk pertanian, ini lahan untuk perumahan, ini lahan dan lain sebagainya. Begitu ya. Atas dasar itulah maka kita di situ, tidak mungkin di luar dari Lokasi itu. betul. Lalu, apa dasar dari PT MBM melakukan pembebasan tanah tersebut? Yaitu RT RW itu ada dari peraturan yang keluar dari pemerintah daerah Apakah berdasarkan izin lokasi? juga termasuk. Termasuk. Ya. Termasuk izin lokasi ya. Apakah saksi tahu bahwa dalam izin lokasi itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang, orang yang berusaha membebaskan tanah? Apakah saksi tahu? Saya tidak begitu paham, tetapi atas dasar tadi itu ada izin lokasi, ada itu RT RW, bahkan ada satu lagi
yaitu pertimbangan teknis dari ATR BPN. Oh, pertimbangan teknis dari ATR BPN. Ya. Itu sudah diperlukan, 3 itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Pertanyaan saya kembali tadi, apakah saksi tahu bahwa dalam izin pelepasan izin lokasi tersebut ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang? Ya, selanjutnya urusan teknis. Teknis, ya. Saya informasikan saja ya, karena ini teknis dan saksi itu direktur utama terlalu jauh turun ke bawah. Ini saya jelaskan. Mohon izin yang mulia majelis Ya, untuk membacakan. silakan. Ini ada landasan dari Menteri Agraria ATR BPN nomor 3 tahun 2015 tentang izin lokasi. Ya. Tentang izin lokasi. Izin lokasi ini juga lah yang dijadikan turun menjadi turunannya adalah izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati. Ya. Yang pada pokoknya ini langsung kalau saya bacakan semua terlalu panjang ya. Yang pada pokoknya adalah pertimbangkan ini memutuskan menetapkan satu, memberikan izin lokasi kepada ini beralamat sekian. Kedua, semua persyaratan ketentuan tahapan harus dipatuhi semua peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemegang izin. Ini yang saya maksud tadi. Pemegang izin lokasi diizinkan untuk memperoleh garing membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku. Ya. Yang nomor 4, pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat. Ini apakah dalam rangka pembebasan tanah cara yang dilakukan oleh MBM ini mengikuti ini? Terima kasih, Yang Mulia. Apakah boleh saya memberikan penjelasan yang Itu hak daripada saksi untuk menjawab kasih. pertanyaan atau bahkan tidak mau menjawab pertanyaan. Silakan. maksud saya, kita selalu melihat persoalan hanya di ujung. Seringkali kita tidak melihat dasar apa sehingga harus ada pekerjaan itu di situ. Kenapa harus Agung Sedayu ada di situ? Kenapa harus perusahaan yang manapun ada di tempat itu? Saya sedikit akan menyampaikan. Jadi tidak ada kesan bahwa kami ada di situ ujuk-ujuk. Tolong dilihat nanti keputusan Presiden nomor 52 tahun 95 tentang reklamasi Teluk Jakarta dan Tangerang. Itu menjadi dasar. Seluruhnya ini pekerjaan ini. Oke. Teluk Jakarta ini dibagi kapling-kapling penanggung jawab dan dalam bentuk akhirnya 17 pulau. Menjadi program dari pemerintah DKI, Provinsi DKI Jakarta. Nah, 17 ini dibagi. Yang 4, jadi A, B, C, D, sampai dengan Q. 4 pulau yang ada di sebelah timur dari Tanjung Priok yang sekarang sudah direklamasi, masih ada lagi 3 yang belum. Itu dilakukan oleh pihak Pelindo. Pelindo 2 dalam hal ini. Di tengah perluasan dari Ancol 5 pulau. Sekarang sudah ada 1 pulau. 4-nya belum dibikin karena belum ada uang. Sisanya dibagi untuk swasta.
Agung Sedayu kebagian 5 pulau A, B, C, D, E. Sekarang yang sudah terbangun adalah C dan D di depan kawasan PIK 1. Itu masuk Jakarta. Jadi masih ada 1 pulau yang belum dari rencana yang besar. Jakarta Waterfront City. Di mana Gubernur Jakarta selaku Kepala Badan Pelaksana yang kemarin disinggung oleh Pak Gubernur DKI, bukan sebelumnya, Anies, ya. Kemudian merambah ke arah Banten, belakangan setelah menjadi provinsi. Keluarlah tadi itu RT RW. Jadi sebagai turunan dari kebijakan atau keputusan pemerintah pusat, pemerintah daerah mempersiapkan lahan itu dengan RT RW dan seluruh perizinannya. Dan kami sebagai pelaksana sebenarnya ada di situ ceritanya. Jadi kalau ada persoalan di ujung-ujung itu, ya sudah pasti ada. Sudah pasti. Dan harus diselesaikan. Ada yang bisa diselesaikan langsung, ada yang mungkin ada sedikit ketegangan, ada juga yang harus melalui hukum. Seperti yang pernah juga dilakukan misalnya yang terdahulu kami juga ada. Nah, atas dasar itulah maka perusahaan ini ada hadir di situ untuk melaksanakan kewajibannya atas dasar penunjukan. Jadi kita bukan mengemis datang ke tempat itu, tiba-tiba merampok tempat itu tanpa ada dasarnya. Ada dasar hukum, coba lihat. Karena apa? Karena pesisir utara di dalam apa namanya Kepres itu adalah merupakan kawasan unggulan, ada pertimbangan untuk unggulan pengembangan ekonomi dan perkotaan. Itu satu. Yang kedua, disinyalir seluruh pantai utara Jawa ini sudah kena abrasi sehingga banyak kehilangan lahan kalau dihitung. Perlu adanya pengamanan terhadap, di samping pembangunan juga melakukan pengamanan terhadap bibir pantai yang abrasi. Kira-kira begitu. Nah, sehingga kalau kita mendengar ini, kita tentu berpikir, apa yang dituduhkan tiba-tiba pihak dari Agung Sedayu datang, ada tanah kosong, langsung bikin saja, apa saja yang dibikin di situ kan, itu tidak ada dasar hukumnya. Coba lihat Kepres, saya ulangi 52 tahun 93. Siap. Baik, nanti kan kelihatan. Ya. Jadi dasarnya itu, sehingga image kita jangan melihat wah, oh ada barang kosong tiba-tiba datang, kita datang langsung kita rampok. Tidak bisa itu. Paham. Jadi ini kira-kira mungkin kita semua perlu tahu. Jadi ada dasar dari Ya sudah, pusat. saudara Terima kasih. Sudah paham. Lanjutkan. Itu tadi yang saksi jelaskan itu apa ya? Di luar pemahaman kita, saksi ya. Kita ini Mengajukan pertanyaan saja. Baik. Soal di luar pemahaman nanti dinilai lah sendiri ya. Siap. Ini kita kembali lagi aja ke tadi ke urusan kan apa namanya MBM ini kan pengembang membutuhkan tanah dan melakukan pembebasan. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Di peraturan ATR Menteri ATR BPN ini ya, yang nomor 5 tahun 2015 tadi. Saya bacakan ulangnya. Sebelum tanah bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi, maka semua hak dan kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya. Ya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak dalam grup sertifikat dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya untuk kepentingan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku serta kewenangan untuk mengalihkan kepada pihak lain. Pertanyaan saya sederhana. Apakah ketentuan ini dipatuhi oleh MBM atau tidak?
kita harus menyesuaikan dengan semua peraturan. Enggak. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, dipenuhi nggak ini ketentuan ATR BPN yang sangat spesifik mengatur mengenai tata cara pengambil alihan tanah? Pertanyaan saya bukan besar. Itu aja. Ya atau tidak? Terhadap tanah yang bersangkutan atau tanah-tanah yang lain? Seluruh tanah dalam pengambil alihan. Tentu menyesuaikan dengan peraturan ini. Menyesuaikan. Ya, artinya bahwa seluruh prosedur hukum yang diperlukan untuk mengambil alihan sebidang tanah itu sudah dipenuhi oleh MBM. Ya. Begitu maksudnya. Oke, biar jelas. Ya. Oke, kita lanjut. Apakah saksi kenal dengan Ali Hanafi Lijaya? Ya, sejak tahun 2015, Pak Ali ini masuk sebagai advisor. Advisor. Ya, lanjut. Ya, Itu aja ya. Oke. Tadi menyambung pertanyaan dari rekan penuntut umum, saksi menjawab bahwa sejak awal tanah itu dikuasai oleh ahli waris. Pertanyaan saya, sejak kapan dikuasai oleh ahli waris? Tanah seluas, sekarang kita spesifik berbicara tentang 87.100. Sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris? kuasa kan 2014. 2014. Ya. Lalu sejak Kurang tahun lebih setelah itu. Kurang lebih setelah itu. sekitar 2014, 2015 lah ya. 15. Oke. Tahu nggak saksi bahwa sejak tahun 88 ya, Sumita Chandra menguasai lahan tersebut, dijadikan empang tambak bandeng, disewakan kepada orang. Tahu nggak saksi? Tidak tahu. Tidak tahu, saya beritahukan itu ya. Lalu sepengetahuan saksi yang kita sebutkan sejak tadi itu, sertifikat nomor 5 Lemo, itu tercatat atas nama siapa? Tadi sudah saya sebutkan, ada perubahan. Yang pertama, Terakhir, atas nama siapa? ada di data dulu. Siap, silakan. Santai aja, masih lama ini. Sumita Chandra. Sumita Chandra. Ya, jadi Sumita Chandra. Saya tegaskan tercatat terakhir atas nama Sumita Chandra. Betul ya? Sejak kapan itu dikuasai oleh Sumita Chandra? Tercatat atas nama Sumita Chandra. 1988. Sejak 88. Ya. Sebagai informasi buat saksi, sejak tahun 88 sampai dengan 2014, lahan tersebut dipergunakan sebagai tambak ikan bandeng. Ya. Kembali mengajukan pertanyaan. Baik. Tahukah saksi bahwa tahun 2015 tersebut, pegawai-pegawai yang ada di lahan tambak bandeng tersebut diusir oleh sekelompok preman? Apakah saksi tahu ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Lalu sesuai data yang ada pada saksi, adakah nama Tepitnio di situ? Dalam sertifikat 05 itu? Kan sudah berubah. Ya, ada. Karena ada cap jempol palsu itu. Enggak, bukan itu pertanyaannya. Ada atau tidak namanya Tepitnio di 05 Elimot? Saudara saksi, yang dimaksud penasihat hukum di dalam sertifikat 05 itu, ada enggak
biasanya tertera di peralihan. Ada enggak peralihan itu Davidnio itu? Tidak ada karena perubahan tadi itu. Oh begitu ya, cuman karena perubahan itu. Saya Jadi sudah jelaskan tadi. Karena itu. dengan perubahan cap jempol palsu tadi Oke. itu, namanya menjadi berubah. iya, iya. Ya, itu. Baik. Itu Kita jawabannya ikuti, ya. kita Itu ikuti. jawabannya ya. Silakan lanjut. Tahu nggak saksi, tanah itu seluas 87.100 itu milik siapa sebenarnya? Davidnio. Davidnio. Ya, Yakin? yakin. Yakin ya? Yakin. Itu jawabannya. Baik, baik, Yang Mulia. Yakin kan? Baik. Tahu nggak di dalam putusan 596 itu, ya, yang saksi selalu sampaikan dan pihak-pihak pelapor sampaikan bahwa telah terjadi pemalsuan. Ada 4 orang saksi dipanggil. Tahu nggak saksi? 3 orang diantaranya itu menyatakan bahwa tanah itu milik Paul Chandra. Saksi tahu ini nggak? Ya, setahu saya seperti tadi. Sejak tahun 69 punya Davidnio, tapi dia berubah setelah tahun di atas tahun 82 tadi itu ada berproses. Sehingga Pertanyaan saya itu bukan. Tahu nggak? Ini menjelaskan. Saya menjelaskan ke arah itu. Ya. Ya, jadi jangan Apa hanya penjelasan? dipotong di depan bahwa memang benar ada perubahan namanya. Tetapi setelah melalui proses jempol tadi itu. Kapan itu berubah? Saya kejar. Ya, 88 itu. 88. Ya, 1988. Tahu nggak tahun 82 tanah itu sudah dijual dari Davidnio kepada Hairul Wijaya dengan akta 202. Mungkin itu data kepada saudara. Gini saja. Tahu atau tidak Tahu atau tidak? Itu aja. Kalau misalnya seperti saudara kan sudah menjelaskan toh, Ya. menurut versi saudara saksi mau menjawab bahwa itu versi atau data yang ada pada penasihat hukum. Saudara aja menjawab bahwa tahu atau tidak tahu gitu aja. Tahu nggak soal itu? Tidak ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ada atau tidak tahu? Tidak tahu. Oke, itu jawabannya. Baik. 82. Tahu nggak 86 Davidnio berubah menjadi nama Hairul Wijaya. Hairul Wijaya membalik namakan. 86. Tadi sudah saya jelaskan. Peristiwa perubahan itu. Nama itu. Saya sudah jelaskan. Kalau saya putusan pidana si Paul Chandra itu tahun berapa sih? Tahu saksi tahun berapa sih? 93. Sudah 93. dijawabnya 93. 93. 86 sudah berubah. Mana mungkin putusan yang 93 dipakai ngerubah 86? Itu urusan pengadilan. Mengajukan pertanyaan. Baik. Urusan Kita ikutin. pengadilan. Kita ikutin. Ya. Itu bukan urusan saya. Sudah. Mengajukan pertanyaan ke saksi. Sebagai informasi, tanah tersebut milik Paul Chandra. Sudah dijual kepada Hairul Wijaya. 86, 82 dijual, 84 dijual lagi oleh si Paul Chandra, 86 dijual kepada, dibalik namakan oleh Hairul Wijaya. Itu informasi saja. Saya sudah jelaskan juga. Oke. Versi saya. Baik. Itu hak saksi ya. Cap jempol palsu 596. Saksi tadi ada menyebut atas pertanyaan penuntut umum, saksi menyebutkan bahwa Paul Chandra dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan cap jempol. Berapa tahun dari kejadian cap jempol palsu dilakukan sampai dengan dipidananya si Paul Chandra itu? Berapa tahun? Tadi saya sudah jelaskan 82 pengambilan sertifikat. Pengambilan sertifikat. Punyanya Davidnio. Davidnio. Walaupun tanah itu Oleh milik Paul si Chandra. Paul Chandra. David
Ini dalam putusan 596 Pak, saksi ya. Ini 4 tahun orang saksi. 69. Ini tahun 69 sudah punyanya. Iya, saya tengahi. Yang dijawab oleh terdakwa untuk kemudian oleh saksi, lalu kemudian ada perbedaan, silahkan menilai masing-masing. Saudara saksi juga, jika terdapat perbedaan, ya saudara silahkan untuk berpendirian ya. Silahkan Baik, lanjutkan. Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Tadi saksi menyatakan, ya sempat menyatakan atas pertanyaan dari penuntut umum tadi, ada putusan 596 yang menyatakan putusan itu batal demi hukum, bahkan disebut null and void, gitu ya, null and void. Ada di mana itu putusan? 596. Di mana itu? Pernyataan null and void tadi ada di mana? Nanti dijelaskan oleh Bagian legal. Oke. Sebagai informasi, tidak pernah ada putusan 596 yang menyatakan null and void. Ini putusan pidana. Tidak cawe-cawe masuk ke masalah kepemilikan. Ya, itu sebagai informasi. Pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Tidak ada statement null and void. Lalu sepengetahuan saksi, Charlie Chandra ini siapa sih? Siapa Charlie Chandra ini? Terdakwa ini siapa? anak dari Sumita Chandra. Anak Sumita Chandra. Lalu sertifikat 5 Lemo tadi tercatat atas nama siapa? Sudah saya jelaskan tadi. Sumita Chandra? Ya. Betul, Sumita Chandra ya. Sebagai informasi dia ini anak Sumita Chandra, ahli waris Sumita Chandra. Betul. Ya. Yang lari karena DPO. Tadi saya jelaskan. Oke, lari karena DPO. Satu. Kedua, Jelaskan lagi. ya. Terima kasih saksi. Tadi saksi menjelaskan bahwa terdakwa ini pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Betul ya? Benar. Berapa kali dilaporkan? 2 kali. 2 kali. Pertama, kemudian di tengah-tengah damai dan kemudian ada kelanjutan lagi. 2 kali jangan. Tahu nggak laporan pertama itu sangkaannya penggelapan di Polda Metro Jaya. Hardap, Subdit Hardap, Direktur Polda Metro Jaya. Dilaporkan dengan cerita yang sama ini, dilaporkan dengan muara penggelapan. Saksi tahu nggak? Nanti dilakukan oleh Tim legal. Oke, baik. Tahu nggak penggelapan tersebut dinyatakan SP3, di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Nanti dijelaskan oleh. Oh, baik. Karena itu teknis, mungkin biar nanti bagian teknis yang menjelaskan ya. Sebagai informasi, laporan pertama adalah penggelapan, kemudian di SP3, karena kita menyebutkan ada putusan lain dari 596 yang membatalkan 596 ini, menganulir 596. Nanti kita jelaskan. Ya, silakan. Baik, pertanyaan. Pertanyaannya, saksi tahu nggak ada putusan 726? 726 pidana atau perdata? Perdata, mohon izin yang mulia. Perdata. Tahu? Gugatan Tidak tahu. izin menunjukkan yang mulia. Ini Ditanya dulu. Tahu? Tidak tahu. tidak tahu. Mau ditunjukkan atau sudah? Izin tunjukkan aja. Ya, mari. Terdakwa, Sebentar, wakil. mohon izin yang Oh, belum. mulia. Saya bacakan dulu. Oh, silakan. Baik. Ini ya, mohon izin yang mulia, agak lama sedikit. Menimbang salah satu butir pertimbangannya di halaman 9, ya nanti mungkin rekan-rekan kita dengar.
Oh iya baik. Terima kasih koreksinya Mulia. Ini sebenarnya putusan tingkat banding di mana tingkat pertamanya diperiksa dan diadili di pengadilan yang sama Tangerang ini. Itu dengan nomor perkara 82-PD/1997-PN-TNG. Dekatkan mic-nya. Coba diterangkan juga penggugatnya siapa. Oh baik. Itu permohonan. Baik. Sudah. Baik. Saya sebenarnya cuma mempersingkat waktu aja. Baik. Ini gugatan yang diajukan Vera Juniarti. Ya, penggugatnya Vera Juniarti. Vera adalah orang yang mengaku menerima hibah dari Tepitnyo. Menerima hibah. Yang digugat adalah Sumita Chandra, tergugatnya Sumita Chandra, penggugatnya Vera Juniarti, tergugatnya Sumita Chandra, Paul Chandra, Hairil Wijaya, dan Bang DCA. Ya. Yang mau dibacakan apa? Sudah dipahami ya penuntut umum ya? Oke. Di tingkat pertama di pengadilan Tangerang ini, putusannya mengabulkan gugatan. Ya. Setelah kami si Sumita Chandra menempuh upaya hukum banding, putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 726/PDT/1998/PT/BDG Jungto nomor 82/PDTG 1997 PN Tangerang. Ya. Provinsi dulu masih Jawa Barat. Iya. Nah, langsung saja kami baca izin. Silakan. Pada halaman 9 di putusan 726 tersebut menyatakan pada alinea 1, Sabar. ya. Penuntut umum jangan memberi reaksi ya. Santai aja. Sudah penasihat hukum majelis saja yang ini ngapain juga lu tambah-tambahin kan. Udah kita memberi kesempatan yang sama gitu. Silakan lanjutkan. Menimbang bahwa walaupun ada putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Tangerang nomor 596/PIT/S/1993 PN-TNG tentang cap jempol Tepitnyo dipalsukan, akan tetapi apabila dihubungkan dengan data-data yang termuat di dalam surat kuasa nomor 18 dan 17 tersebut di atas, maka jelas Tepitnyo mengetahui dan menyetujui balik nama atas sertifikat tanah hak milik nomor 5 bekas milik Tepitnyo dari Hairil Wijaya, tergugat 2, pembanding kepada Sumita Chandra, tergugat 3, pembanding, karena jual beli. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti putusan dalam perkara pidana 596/S/1993/PN-TNG cukup beralasan harus dikesampingkan sebagai bukti dalam perkara ini. Ya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa akte jual beli 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 82 harus dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum. Menimbang bahwa karena akte jual beli 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 sah dan mengikat menurut hukum, maka jual beli bekas tanah milik Tepitnyo yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang terjadi antara Hairil Wijaya tergugat 2 pembanding dengan Sumita Chandra tergugat 3 pembanding yang dituangkan dalam akte jual beli nomor 38/8/Teluk Naga /1988 tanggal 8 Februari 1988 dalam kurung bukti T2 3
dan Romawi 7 Gatar 3 adalah sah dan mengikat menurut hukum. Apakah saksi tahu putusan ini? Tidak tahu. Pakai mic. Ya, pakai mic. Silakan. Saya boleh menambah sedikit Ya. tambahan. Jadi tidak tahu putusan itu ya, tapi mau ditambahkan gitu. Soal Ya, oke. yang bersangkutan mengatasnamakan ahli waris dalam proses itu. Kalau tidak salah. Nio, gitu. Ahli waris itu yang dimaksud. Oke. Padahal dia anaknya dari Paul Chandra. Bagaimana mungkin? Ya sudah itu. Satu. Jangan menilai, cukup Keterangan memberi yang kedua penjelasan. dari ahli waris kepada kami sampai dengan Mohon izin yang mulia. Sabar. Saksi berpendapat. Ya, makanya saya sudah larang soal pendapat. Bagaimana mungkin itu pendapat? Ya. Cukup menjelaskan apa pengetahuan saksi. Ya. Dan kebetulan yang dijelaskan ini terkait dengan Vera yang merupakan pihak dalam perkara perdata itu. Betul. Ya, tapi jangan memberi pendapat. Ya. Mana mungkin itu pendapat saudara ya. Ya. Nah, silakan. Yang pertama. Lanjutkan. Yang kedua, informasi dari ahli waris sampai dengan meninggal David Nio tidak pernah ada transaksi jual beli. Diulangi, tidak pernah. Mereka nanti silakan dicek kepada saksi Ya. ahli waris. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendapat saja. Oh, Nggak boleh. Nanti Bapak tambahkan Ya. dalam bentuk penjelasan informasi gitu ya. Nah, silakan lanjutkan pertanyaan. Ya, menanggapi tadi pendapat saksi. Nggak usah saling menanggapi Bapak, supaya kita Ini termuat dalam putusan pengadilan. ya, Apapun ceritanya ini putusan pengadilan. ya. Pertanyaannya, Pertanyaannya, saksi tahu nggak perkara ini sudah sampai PK tetap memuatkan kita? Tidak tahu. Tidak tahu. Sebagai informasi bahwa putusan pengadilan tinggi tadi sampai tingkat PK kita dimenangkan yang mulia. ya sudah itu. Baik, silakan saudara ajukan pertanyaan. Baik. Dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Ya, otomatis. Oh iya, mohon izin yang mulia, kita lupa memperlihatkan. Ya, mari. Terlalu semangat kita. Penuntut umum, saudara saksi sini, terdakwa juga di. Ya. Ditunjukkan apa ini? Oke. Ditunjukkan oleh penasihat hukum terdakwa putusan 596 PIT S 1993 PN Tangerang kepada saksi ini. Ya, Bapak, ini yang dimaksud saudara kan? Itu saudara tahu ya? Iya. Ya, kita tanya ke saksi, bukan ini ya. Ditunjukkan kepada saksi putusan perdata nomor 82 1997 PN Tangerang. Saudara bisa lihat, bisa buka, mau baca atau memang tidak tahu atau apa silakan. Baik, tidak tahu. Ada yang lain? Ya. Ditujukan salinan resmi putusan perkara perdata nomor 82 PDTG 1997 PNTNG. Ya. Iya. Ditujukan salinan resmi putusan perkara perdata nomor 3306 Kasasi PDT 2000. Bapak beri komentar terkait itu, apa tahu, tidak tahu, mau jelaskan, mau tambahkan, silakan. Ada lagi? Ditunjukkan salinan resmi putusan perkara perdata nomor 250 PK PDT. PK itu putusan peninjauan kembali tahun 2004. Silakan, mau beri komentar boleh, tidak juga tidak apa-apa. Oke.
Oh, jadi iya, ini yang tadi ditanyakan Bapak. Iya, sudah dijelaskan tadi ya. Itu jawabannya. Oke, silakan. Mau ditunjukkan apa? Nanti bentar, kita beri kesempatan. Diingat ya. Oh, mau bandingkan. Oh, bandingkan, boleh. Perbandingan aslinya. Ya, karena ini bandingan ya. Jadi bukan kita memberi kesempatan pada yang lain tidak. Ini bandingan, mumpung ada. Iya. Sekarang ini buka. Sabar. Nah, ini dia. Mbak, kembali ke itu kan. Ini ya, terus saja dulu. Ya, oke. Ya. Oke. Terus. Ya. Gambar situasi ya. 45, oke. Ya. Awas hati-hati Pak, ini dokumen lama. Gak apa-apa. Kalau nggak bisa dibuka ya jangan. Kan nggak perlu masing-masing punya hak membuktikan ya. Jangan dipaksain lalu dia sobek. Begitu juga ini ya. Oke. Oke. Ya, silakan duduk ya. Oke. Apa yang udah ngantuk gitu di belakang. Silakan penasihat hukum untuk melanjutkan. Baik. Ya, dekatkan mic-nya ke mulut, maaf supaya didengar oleh semua. Terima kasih Sama-sama. Hakim yang mulia pada saudara saksi yang kami hormati. Izinkan kami ada beberapa pertanyaan sifatnya pendalaman dari apa yang sudah disampaikan oleh saudara saksi. Ada 3 poin. Yang pertama adalah nanti mohon saudara saksi bisa jelaskan secara lebih detail tentang akte kuasa. Akte kuasa nomor 11 tanggal 9 Maret 2015. Kami memang belum dapat salinannya. Kalau boleh kami bisa diperlihatkan, Hakim yang mulia, Ya. terkait dengan akte kuasa nomor 11 tanggal 9 Maret 2015. Penuntut umum mana yang ditunjukkan tadi ya? Belum ya? Ada akte kuasa. Bapak punya akte kuasa? Enggak bawa? Oke. Di penuntut umum ada? Akte kuasa ya. Dari ahli waris Detikio kepada PT kepada PT Mandiri Bangun Makmur. Ya. Yang sambil dicari oleh sambil dicari apa pertanyaannya terkait itu? Boleh kami diperlihatkan terlebih dahulu untuk memastikan isinya. Sekarang terdakwa saksi tidak membawanya. Penuntut umum mungkin sementara mencarinya. Sekarang demi efisiensi bertanya aja dulu, nanti siapa tahu dapat. Gitu ya? Mungkin atau ada dalam berkas perkara. Penuntut umum kalau yang dipegang saudara saksi itu apa? Coba dicari. Akte kuasa nomor 11 tahun 9 Maret 2015 yang dibuat oleh Indrarini Sawitri selaku notaris di Kabupaten Tangerang. Apakah yang dipegang saudara saksi itu? Yang dipegang oleh saudara saksi apa tuh? Ini juga dari Indra Sawitri. Mari. Ya. Di berkas ada ya. Akte kuasa mari untuk kemudahan lah. Ya. Maju. Mari maju aja. Itu awas hati-hati Bapak, hati-hati. Yes. Saran saya ikut dari pinggir lah mic ya. Oke, mari Bapak. Ditunjukkan ya akte kuasa. Iya. Tanggal 9 Maret 2015. Ya. Apa yang mau ditanya?
Iya. Iya, yang mana yang mau dibuka? Yang buka aja sendiri. Ah, nih. Silakan. Isi daripada akte kuasa ini seperti apa? Ini agak sama dengan di BAP. Jadi keperluan tersebut menerima kuasa diberikan kuasa untuk satu mengajukan gugatan dan menghadiri sidang-sidang baik di tingkat pengadilan negeri dan atau pengadilan pun sebagaimana domisili hukum atas objek tanah. Ya, jadi halaman berapa itu? Nggak ada halamannya. Oke. Kaitan dengan itu apa pertanyaannya ke saksi? Oke. Jadi sudah bisa paham ya Pak ya? Buka itu halaman nomor poin 3. Oke, silakan penuntut umum kembali. Saudara saksi supaya leluasa bisa mundur sedikit supaya agak jauh dari situ. Ya, terima kasih Hakim yang mulia. Tadi kami sudah diperlihatkan akte kuasa nomor 11 tahun 9 Maret 2015 yang dibuat oleh Indrarini Sawitri. Nah, pertanyaannya adalah apakah saudara saksi mengetahui isi secara detail daripada akte kuasa nomor 11 yang dimaksud? Tidak. Apakah secara detail ya? Tidak detail, tapi kira-kira menurut pengetahuan saudara saksi, apa isi secara umum dalam akte kuasa itu? Itu urusan bagian legal. Itu urusan bagian legal. Bagian legal ini siapa saudara saksi? Ada tim legal termasuk Meti. Jadi bisa dihadirkan nanti saudara jaksa, saudara Meti ya, untuk memperluas ini. Akte kuasa ini ditandatangani oleh siapa saja? Apakah saudara saksi ikut menandatangani akte kuasa nomor 11 tanggal 9 Maret 2015? Apakah ada tanda tangan saudara saksi? Di sini tanda tangan notaris. Kan biasanya sebelum ada akte kuasa ada surat kuasa. Di sini di dalam BAP saudara saksi itu adalah di mana ahli waris almarhum Taufitnio memberikan kuasa kepada Direktur PT Bandiri Bangun Makmur berdasarkan akte kuasa nomor 11 tanggal 9 Maret 2015. Pertanyaannya, apakah saudara masih ingat pada tanggal 9 Maret 2015 telah terjadi penandatanganan surat kuasa dari almarhum Taufitnio kepada saudara saksi? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Jadi saudara sama sekali tidak ingat bahwa saudara saksi dikatakan di sini diberikan kuasa oleh ahli waris Taufitnio ya. Baik. Di dalam isi daripada akte nomor 11 tanggal 9 Maret itu tadi saya sudah bacakan dan ini saya bisa cross check di dalam BAP saudara Meti menyatakan bahwa isi daripada akte nomor 11 tanggal 9 Maret 2015 adalah mengajukan gugatan dan menghadiri sidang-sidang di tingkat pengadilan negeri dan atau pengadilan tata usaha negara sebagaimana dengan domisili hukum atas objek tanah tersebut. Saudara saksi kira-kira tahu isi daripada tadi bahwa diberikan kuasa untuk mengajukan gugatan itu pengadilan negeri? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Nah, apakah dalam surat kuasa yang dibuat oleh ahli waris almarhum Taufitnio kepada PT BM, di mana saudara saksi sebagai direktur, adalah melaporkan saudara terdakwa kepada Polda Metro Jaya? Tidak ingat. Tidak ingat saudara. Jadi kepada saudara jaksa, dalam sidang berikutnya kami ingin diperlihatkan surat kuasa dari ahli waris almarhum Taufitnio kepada PT BM. Karena di situ harus terang, apakah di situ
kuasa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam perkara perdata atau melaporkan saudara terdakwa kepada polisi. Ya, silakan itu nanti sudah saudara sampaikan. Saudara Jaksi agar diperhatikan agar ini menjadi terang. Karena dalam akte ini ya PT MBM diberikan kuasa untuk mengajukan gugatan perdata, bukan melaporkan secara pidana klien kami. Ya sudah, itu penilaian nanti. Silakan mengajukan pertanyaan ke saksi. Jika sudah cukup, mungkin ada rekan yang lain. Masih ada lagi. Kemudian ada terkait dengan putusan 596. Kami dapat kopiannya karena ini menjadi dasar bahwa Cari Chandra dituduh melakukan pemalsuan dokumen karena dasarnya adalah. Ya, pertanyaannya apa gitu? Pertanyaannya, apakah saudara saksi mengetahui isi daripada putusan nomor 596? Tidak. Tidak tahu. Nah, putusan perkara pidana 596 ini saudara tahu kira-kira siapa pelapornya? Apakah ahli waris Depitnio atau orang lain? Tidak ingat. Tidak ingat. Saudara saksi apakah punya dokumennya putusan perkara nomor 596 atau bagian legalnya? Ya, dijadikan satu di bagian legal. Bagian legal. Nanti kami minta saudara jaksa untuk menghadirkan bagian legalnya. Jadi saudara saksi sama sekali tidak tahu ya, termasuk apa keterangan saksi dalam putusan ini. Tidak tahu juga, Pak. Tidak tahu apa tidak ingat? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Saya ingin bantu untuk jelaskan ya perkara ini karena perkara nomor 596 ini jadi dasar klien kami dikriminalkan pasal jasanya ini. Kita lihat coba dalam keterangan Depitnio. Di dalam ini lembaran negara ini. Mengajukan pertanyaan kepada saksi, bukan kepada pengunjung persidangan. Baik, terima kasih. Ya, Nah, terima kasih. Di sini saksi 4 Depitnio menerangkan bahwa saksi benar kami dengan terdakwa dan sudah puluhan tahun tinggal di kampung Melayu Tangerang. Terdakwanya adalah Paul Chandra. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Hairil Wijaya maupun Sumita Chandra. Tidak kenal. Yang kemudian bahwa benar terdakwa memiliki tanah di desa Lemo berupa tanah himpang. Paul Chandra. Dia menyatakan bahwa Depitnio menyatakan Paul Chandra benar memiliki tanah di desa Lemo berupa tanah himpang. Berikutnya, bahwa benar tanah tersebut diatasnamakan atas diri saksi. Atas diri saksi itu adalah Depitnio. Jadi Depitnio dalam putusan ini menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik Paul Chandra yang diatasnamakan oleh Depitnio. Di sini keterangannya jelas. Ya, pertanyaannya apa? Bukan untuk Ya, saudara betul. tidak diminta untuk menilai, saudara Pertanyaannya, punya saudara hak saksi. untuk mengajukan Saudara saksi pertanyaan. tahu isi daripada putusan ini. Apakah saudara pernah diperlihatkan oleh penyidik pada saat diperiksa? Tidak pernah. Tidak pernah. Yang menyerahkan putusan ini ke polisi siapa? Apakah polisi dia dapat sendiri putusan perkara ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu sama sekali, saudara saksi ya. Jadi ini poinnya. Terima kasih yang mulia, itu saja. Terima kasih. Yang lain, silakan. Ya. Dengan catatan jangan mengulang ya, yang sudah ditanyakan ya. Saudara saksi ya. Diharapkan dekatkan mic-nya ke mulut karena semua pengen mendengarnya. Angkat aja, taruh di atas mic aja. Saudara saksi, sebelum saya lupa, tadi saksi pada saat ditanyakan oleh jaksa sempat mengatakan bahwa ada proses pemblokiran yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sementara, kalau kami perhatikan, kami bolak-balik di BAP saudara saksi yang hanya 2 kali ini, kami tidak menemukan kalimat itu. Di nomor berapa keterangan saudara itu disebutkan? Dan itu terkait perkara yang mana? Apakah ada kaitannya dengan perkara ini? Keterangan tambahan karena saya mendapat informasi tambahan. Keterangan tambahan, ya, karena saksi mendapat keterangan tambahan. Tapi di keterangan tambahan saudara, di BAP saudara yang kedua, saudara hanya 2 kali di BAP,
itu tidak ada menyebutkan kalimat yang saudara sebutkan tadi. Makanya penting bagi kami untuk supaya tidak menjadi bias seolah-olah ini ada kaitannya dengan Kejaksaan Agung atau bagaimana. Tolong dijelaskan. Ini keterangan untuk memperjelas. Tapi tidak ada di BAP saudara. Tidak apa-apa. Keterangan sudah saya Nah, sampaikan. itu terkait perkara yang mana? Tentu ada kaitannya dengan itu. Oh jangan begitu. Itu terkait perkara yang mana? Yang jelas. Supaya ada kaitannya nggak dengan sertifikat 05 Lemo ini? Karena kami baru ini kami dengar ada berita ini. Sebelumnya tidak ada. Supaya menjadi jelas juga dalam persidangan ini. Nanti akan disampaikan oleh legal. Baik, terima kasih saksi. Jadi belum jelas ya keterangannya. Kemudian tadi terkait isi dari sedikit yang mulia untuk memperjelas kembali setelah saya cross check dan teman-teman cross check surat kuasa yang 2015 tadi, akte surat kuasa itu tidak ada di dalam berkas kami. Ya. Itulah kenapa kami tadi minta diperlihatkan. Jadi agak aneh juga tadi di berkas jaksa ada. Ya. Seperti itu. Sebagai catatan. Pertanyaannya adalah yang saudara saksi laporkan terhadap Charlie Chandra ini mengenai apa sebenarnya? Perbuatan pidana apa yang saudara laporkan ke saudara terhadap Charlie Chandra ini? Saksi masih ingat? Yaitu pemalsuan surat junto turut serta membuat surat palsu. Diduga dilakukan oleh saudara Charlie Chandra dan saudara Sukamto. Oke. Dan kemudian bukti apa yang saudara saksi miliki sehingga saksi terdorong untuk melaporkan saudara Charlie Chandra? Saya tidak jelas, tetapi itu ada. Nanti akan disampaikan oleh bagian legal. Begini saksi ini kan memberikan kuasa pelaporan terhadap almarhum Aulia Fahmi. Seolah-olah dalam konstruksi dakwaan kami lihat MBM dalam hal ini saksi sebagai direktur adalah korban. Kalau menurut konstruksi dakwaannya, walaupun kami tidak sependapat pada hal ini dengan saudara jaksa. Nah, paling tidak saksi bisa menjelaskan apa bukti yang kami analogikan begini. Kalau kita kehilangan motor, kita tahu bukti kepemilikan motor kita apa. Nah, ini yang kami ingin tahu. Bukti yang saudara saksi miliki untuk melaporkan saudara terdakwa ini apa? Tolong dijelaskan. Nanti dijelaskan oleh bagian legal. Mohon dicatat yang mulia, saksi pelapor tidak memahami apa yang dia laporkan. Ya, itu sudah dicatat. Ada lagi pertanyaan? Artinya bukti-bukti juga Sudah jangan menilai, nanti selebihnya uraikanlah selengkap-lengkapnya dalam pembelaan. baik. Ya, Dilanjutkan yang mulia. oke, silakan. Di dalam konstruksi dakwaan ini terkait pemalsuan. Pemalsuan terhadap apa? Saksi tahu tidak? Tidak ingat. Nanti. Tidak ingat. Tadi saksi bisa menjelaskan secara panjang lebar. Tadi Di dalam keterangan saksi pun di dalam BAP ini cukup signifikan keterangannya. Silakan mengajukan pertanyaan. Baik, pertanyaan kami itu tadi pemalsuan apa yang dilakukan oleh saudara terdakwa ini? Saya baca. Baik, silakan. Adapun bukti-bukti yang saya tujukan kepada penyidik. Dia Pertama adalah surat tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon
keluarga dari saudara Charlie Chandra tertanggal 9 Februari 23. Itu yang di keterangan nomor 21 ya? Ya. Baik, saya bantu. Berikutnya adalah Ya, silakan Pak. surat kuasa dari saudara Charlie Chandra, saudara Sukamto, MKN, tertanggal 9 Februari 23. Untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di kantor BPN Kabupaten Tangerang atas sertifikat hak milik nomor 0005-Lemo. Yang ketiga, FC Blanco Lapira 13 dari saudara Sukamto SH MKN selaku kuasa dari saudara Charlie Chandra yang ditujukan kepada kantor pertanahan Kabupaten Tangerang perihal permohonan balik nama SHM nomor 0005 Lemo. Yang keempat, FC sertifikat hak milik nomor 5-Lemo. Atau yang kelima, FC putusan pengadilan nomor 596-PID-S-1993-PN F. Somasi tanggal 8 November 2021. G. Somasi tanggal 17 November 2021. H. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari Nyonya T. Fitnio tanggal 5 September 2014 yang menyebutkan sidik jari T. Fitnio yang terdapat pada surat kuasa nomor 18 tanggal 3 Juni tahun 1982 dinyatakan non-identik, tidak sama dengan sidik jari T. Fitnio. Yang terakhir adalah FC surat kematian Sumita Chandra. Artinya ini saksi serahkan ke penyidik. Benar. Dari mana saksi dapatkan bukti A, B, dan C? Nanti dijawab. Pernyataan, bukan kan saksi yang Ya itu jawaban. Jawaban saya itu nanti. Ya itu jawaban saksi. Nanti akan dijelaskan oleh siapa tadi? Saksi? Bagian legal. Ya. Kemudian menarik ini berita acara pemeriksaan ini aslinya saksi pegang. Tidak tahu. Tidak tahu. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari yang pengetahuan kami ini berkas penyidikan. Tanggal 5 September 2014 tidak ada fotokopinya, FC. Tidak ada. Kemudian di sini disebutkan sidik jari T. Fitnio terdapat pada surat kuasa nomor 18 tanggal 3 Juni 1982 dinyatakan non-identik, tidak sama dengan sidik jari T. Fitnio. Pertanyaan kami, ini kan datang dari saksi. Ini yang dijadikan sidik jari ini jandanya T. Fitnio atau T. Fitnio? T. Fitnio seorang ibu, nenek. Iya, karena begini saksi. Seorang ibu, bukan laki-laki. Seorang ibu, baik. Pertanyaannya adalah, di keterangan saksi juga itu sudah mengakui bahwa T. Fitnio itu sudah meninggal di tahun 2006. Keterangan saksi 2016. Sabar Pak. Jika ada perbedaan, saudara dengar pertanyaan itu atau pendapat itu, saudara nanti akan diberi kesempatan setelah dia mengajukan pertanyaan. Ya. Bentar. Jadi T. Fitnio itu ternyata sudah meninggal tahun 2006. Sementara di sini hasil berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari itu dilakukan di tahun 2014. Aneh juga ini.
saudara saksi pernah benar-benar melihat berita acara ini? Nanti dijawab oleh bagian legal ya, karena kami perhatikan juga jawabannya hampir sama dengan bagian legal, termasuk almarhum pelapor. Baiklah, tadi pertanyaan fotokopi surat pernyataan tanah yang telah dipunyai pemohon, itu semua bagian legal ya. A, B, dan C tadi yang fotokopi yang saksi bacakan di keterangan saksi nomor 21. Benar. Artinya semua ini bagian legal yang paham ya. Benar. Baik. Pertanyaan kami adalah, di sini saudara saksi juga mendalilkan bahwa PT MBM itu mengalami kerugian dikarenakan permasalahan ini. Nilainya 270 juta rupiah. Sementara, kalau kami lihat keterangan legal saudara, itu 270 miliar. Ini mana yang benar? Ya, sesuai keterangan saya, Saya 270 juta. Juta ya? 270 juta kata saksi. Baik. Saya ulangi. Saya salah. Saya ralat. Oh, silakan. Ya, nolnya ini ada 9. Maaf, saya salah menyebutkan. Jadi berapa itu? Soalnya di dakwaan kami baca juga 270 juta. Ya sudah, itu saksi bagaimana? Diralat toh, jadi berapa tuh? Saya minta waktu, boleh Untuk berkonsultasi dengan yang pengetahuan saudara saja, atau mungkin saudara sudah lupa gitu. Silahkan. Karena bisa saja karena kesalahan ngetik. Oh begitu, itu jawaban saudara ya. Silahkan lanjutkan. Baik, karena ini salah ketik, tapi kami pengen tahu angka ini dari mana munculnya? Ada perhitungan? Ada perhitungan tersendiri dari saksi ada sampaikan juga ke penyidik supaya jelas di persidangan ini. Itu pertimbangan dari staf. Ada diberikan atau tidak? Karena kami lihat di dakwaan jaksa 270 juta, jadi ini menarik bagi kami, ini sebenarnya angka dari mana datangnya? Saksi paham nggak? Buktiannya ada di nanti akan disampaikan bagian legal. Baik. Nah, sekarang terkait pemalsuan tadi, saksi kan banyak menjawab tidak tahunya. Terkait lampiran 13, yang mana saksi pernah lihat nggak blanko lampiran 13? Ini salah satu bukti yang saksi katakan tadi di keterangan saksi nomor 21. Fotokopi blanko lampiran 13 dari saudara Sukamto selaku kuasa dari saudara Charlie Chandra yang ditujukan kepada kantor pertanahan. Tersimpan di bagian legal. Tersimpan di bagian legal. Baik. Saksi pernah lihat siapa yang menandatangani blanko itu? Belum lihat. Belum lihat. Baik. Yang menandatangani dalam hal ini saudara Sukamto, ya, sebagai informasi. Kemudian
saudara saksi pernah lihat nggak terkait pemalsuan itu seperti apa caranya dan surat yang mana yang dinyatakan dipalsukan dalam perkara ini, dalam laporan saksi itu? Bisa dijelaskan? Secara detail ada di bagian legal. Ada di bagian legal. Ini pelapornya harusnya bagian legal. Ya. Lanjutkan pertanyaan, nanti Baik. dinilai. Saksi pernah lihat bagaimana Charlie Chandra melakukan tindakan pemalsuan seperti yang saksi katakan tadi? Tidak, dia. Tidak pernah. Baik, tidak pernah ya. Berdasarkan informasi dari legal aja. Semata-mata informasi dari bagian legal. Nah, kami kembali ke masalah penguasaan lahan di 2015. Tadi dari pertanyaan rekan kami dikatakan bahwa ada surat kuasa di tahun 2015. Nah, pertanyaan kami, selain surat kuasa, apakah ahli waris ada memperlihatkan legalitas kepemilikan mereka kepada saksi? Yang tadi disampaikan. Iya, pertanyaan kami adalah, itu kan surat kuasa. Nah, pada saat surat kuasa itu ditandatangani, ada nggak mereka sebagai bentuk pernyataan bahwa memang ini tanah kami, ini buktinya, gitu loh. Ada nggak? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Baik. Tadi juga sudah dinyatakan oleh rekan kami bahwa di tahun 2015 itu sertifikat atas tanah di area tersebut masih tercatat atas nama Sumita Chandra. Nah, kemudian saksi mengatakan bahwa itu sudah ada perubahan. Berdasarkan bukti yang kami miliki bahwa pada tahun 15 Juni 2016, surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN itu masih tercatat atas nama Sumita Chandra. Kedua, pengecekan sertifikat sebelum dilakukannya balik nama yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2023 terhadap sertifikat 05 itu juga masih tercatat atas nama Sumita Chandra. Izin memperlihatkan yang mulia. Ya, mari maju. Penuntut umum, saksi bisa maju. Mari. Ditunjukkan surat pengecekan sertifikat. Ya. Ini Bapak, silakan saksi beri komentar jika ada komentar. Ditunjukkan surat keterangan pendaftaran tanah tanggal 15 Juni 2016, silakan. Oke, cukup. Ada apa yang mau disampaikan terkait dengan kedua surat ini? No comment. Oh, tidak ada jawaban. Ya. Itu hak saksi ya. Mau asal dalam bahasa Indonesia. Kalau no comment kan boleh juga no comment ya. Karena kalian juga masih mengerti kalau no comment gitu. Kalau yang lain yang udah agak pusing gitu ya. Silakan. Ada lagi? Sementara cukup yang mulia. Dilanjutkan oleh. Ya, silakan. Untuk penasihat hukum, Ya. ada surat yang saya ingatkan saja, surat yang minta ditunjukkan oleh penuntut umum. Iya, itu yang mau. Iya, saya ingin justru saya tanyakan dulu sebelum saya. itu terserah. Saya hanya ingin memenuhi janji bahwa saya akan beri mengingatkan itu. Selamat sore, saksi Pak Saudara Nono Sampono. Ya, Anda di sini 2 kali di BAP. Dua Anda sampaikan kalau apa yang dibuat pada BAP utama itu sama. Saya nggak mengulang-ulang lagi tentunya. Ajukan pertanyaan. Tapi tadi juga sudah ditanyakan juga, Anda mengenal yang namanya Ali Hanafi Wijaya. Tapi Anda tidak mengenal Sukamto dan disebutkan. Benar kan demikian? Ya, Anda tidak mengenal yang namanya Sukamto. tidak. Oke. Jadi
Anda tidak benar namanya Sukamto ya. Ya, sudah 3 kali saudara tanyakan. Jadi Sudah 3 untuk kali itu saksi menjawab. berdasarkan yang tadi kita ingin lihat itu formulir nomor 13 tadi. Yang mana? Yang tadi itu? Yang tadi itu. Penuntut umum demi kebenaran dapat ditunjukkan di depan persidangan. Bisa sekalian apa yang menurut kepentingan silakan. Bapak mari maju saksi. Terdakwa juga mari maju. Kecuali saudara sendiri yang nggak mau maju itu. Tunggu Pak, mari dulu. Mari dulu Pak, biar kita baca Pak. Ditunjukkan kepada saksi lampiran 13 tanggal 9 Februari 2023 yang akan ditanyakan oleh penasihat. Pakai mic biar semua itu. Ada. Ditanyakan oleh Bunyi itu Pak. Ditanyakan Iya. oleh JPU pada awal pemeriksaan. Kalau tanah tersebut, apakah ada pihak lain yang menguasai? Jawaban Anda pertama tadi adalah prosedurnya begitu. Ya. Bukan kan? Saudara saksi, penuntut umum, penasihat hukum terdakwa mau mengajukan pertanyaan sambil berdiri Tidak apa-apa. atau duduk. Ya, silakan. Berdiri ya, permintaan loh ya dari semua ya. Tapi majelis tidak akan berdiri. Pertanyaan dari JPU tadi, apakah ada pihak lain yang menguasai? Jawaban Anda pertama tadi, prosedurnya begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah Majelis berpendapat kembali ke tempat duduk. Karena akan ada sedikit perbedaan ya. Yang mulia. Ya, silahkan. Menjawab. Seingat saya menjawab tidak. Tidak pernah menjawab atau Bukan. Tidak ada yang menguasai. Oh begitu, tidak ada yang menguasai. Itu jawabannya. Jawaban saya. Yang tadi tidak. Ya, jadi saudara bilang ada, dia bilang tidak, saksi bilang tidak. Ya, tentunya kita Silahkan kan, dinilai saja, ajukan pertanyaan. itu kan bisa kita nilai. Ya. Kan, tetapi kan tadi di ruang persidangan ini. Ya. Jadi sebenarnya ada pertanyaan saya di situ. Iya silakan. Apakah dengan ucapan Anda pertama tadi, Anda punya kuasa dalam mengatur untuk menentukan terdakwa ini dilaporkan ke polisi? Atas dasar surat kuasa itu tentu kami memiliki hak untuk mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Jadi atas dasar itu, tidak atas dasar seperti, tetap saya akan mempertanyakan, seperti yang Anda sampaikan tadi pertama, walaupun belakangan Anda sampaikan tidak ada ya. Tapi ya itu kita catat. Ya sudah, itu jawaban dari Ya, saksi, baik. silahkan dinilai nanti. Baik, kalau dari saya cukup. Mungkin dari ada teman yang lain, silakan. Rekan yang lain silahkan. Ya. Ini yang mulia, satu pertanyaan untuk saksi. Saya ingin mendapatkan ketegasan terkait dengan penguasaan objek tanah yang bersertifikat nomor 5 Lemo. Sebenarnya yang saksi ketahui atau saksi rasakan penguasaan atau klaim penguasaan atas objek tanah tersebut berdasarkan yang saksi alami atau hanya berdasarkan laporan dari bagian legal saudara? Lebih banyak adalah laporan. Laporan. Bentuk penguasaannya seperti apa yang saudara saksi dapatkan laporan itu? Saya tidak melihat di lapangan. Tidak melihat. Baik. Terima kasih, cukup yang mulia. Terdakwa ada pertanyaan atau masih ada yang lain? Ya. Kalau yang sudah bertanya nanti akan diberi kesempatan kedua, Pak. Halo. Penasihat hukum, Bapak sudah bertanya tadi. Oh belum ya? Oh belum, silakan. Maaf, saya kira 2 kali. Kalau yang kedua nanti kita beri kesempatan kedua ya, karena ada terdakwa mungkin ada yang lain. Tapi karena belum, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saudara saksi. Jawab saja yang diketahui, dilihat, dialami sendiri. Dan kalau tidak tahu, jawab saya tidak tahu. Tidak perlu melempar ke tim legal, karena kami juga akan tanya ke sana. Mengajukan pertanyaan. Yang pertama,
Saudara saksi tadi sebutkan tidak tahu menahu tentang Agung Sedayu Group. Belakangan saudara saksi menyebutkan bahwa Agung Sedayu Group menerima konsensi 5 pulau. Apa hubungan saudara dengan Agung Sedayu Group? Saya adalah juga dirut. Direktur utama PT Agung Sedayu Group. Adakah direktur yang lain? Tidak ada grupnya. Agung Sedayu. Ya. Baik, tadi saudara sebutkan Agung Sedayu Group. Ada direktur yang lain? Tidak relevan dengan itu. Anda jawab iya atau tidak saja. Tidak. Tanya relevan atau tidaknya kami yang Tidak relevan. Kami yang menentukan. Anda jawab Saya iya atau jawab tidak. Mengajukan pertanyaan, saya tengahi. Saya jawab tidak relevan. Saksi menjawab. Jawabannya iya atau tidak. Karena pertanyaan saya iya atau tidak. Ulangi pertanyaannya. Baik, saudara, adakah direktur lain selain saudara di situ? Nah, ada atau tidak, Pak? Atau saudara mau menjawab yang lain, silakan. Saya tidak menjawab. Ya, nggak apa-apa. Itu jawaban. Gitu, saya nggak akan teruskan. Ya. Jangan menilai tidak relevan. Sudah, saudara sudah. bukan ahli. Baik, Sudah. saya lanjutkan. Ajukan pertanyaan. Saudara saksi, saat saudara diperiksa, apakah saudara sudah mengetahui pasalnya adalah 263 KUHP? Tidak jelas. Saudara sebagai pelapor, apakah saudara sudah mengetahui dugaan pelaporan yang saudara lakukan yang diberikan kepada kuasa hukum saudara yang sudah meninggal dunia ini adalah pasal 263 KUHP? Saya tidak ingat. Barusan saudara menjelaskan, saya hanya mengingatkan saja. Yang kedua, selain pasal 263 KUHP, apakah saudara atau mungkin tim legalnya juga mengajukan pasal lain, misalkan 266 KUHP? Tidak jelas. Apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Pertanyaannya, selain 263 KUHP, adakah pasal 266 KUHP yang dilaporkan oleh saudara selaku pelapor? Tidak jelas. 263 ada tidak? Ada. 266 KUHP ada tidak dalam laporan saudara? Kok kurang jelas gimana pertanyaan saya? Sudah sederhanakan. Tidak ingat. Baik, saya ulangi lebih jelas. Saudara saksi, saudara selaku pelapor. Saudara tadi terangkan laporan saudara adalah 263 KUHP. Pertanyaan saja, apakah saudara melaporkan juga dengan pasal 266 KUHP? Tidak ingat. Tidak ingat. Saya lanjutkan. Saudara saksi, dalam pemeriksaan saudara, apakah saudara diberikan uji laboratorium forensik terkait dugaan tindak pidana yang saudara laporkan berupa pemalsuan dokumen tersebut? Tidak. Saudara saksi, selanjutnya dalam prosesnya, apakah saudara mengetahui ada proses uji laboratorium forensik sebagai prosedur dalam pasal 263 ini dilakukan oleh penyidik? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara saksi, dalam proses selanjutnya, apakah saudara saksi mengetahui? Kembali kepada dakwaan saja. Sekarang ini 263 begitu. Pertama, surat apa yang dipalsukan? Tadi sudah saya bacakan, ada beberapa bukti. Ada beberapa bukti. Ya. Baik, kalau menurut dakwaan adalah surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagai bukti daripada sesuatu hal berupa pada Kabupaten Tangerang tanggal 9/2/2023 yang saksi tadi ke depan sudah diperlihatkan. Nah, baik, saya lanjutkan. Apakah karena surat permohonan tersebut saudara saksi mendapatkan hak terhadap tanah tersebut? Ya, berdasarkan surat kuasa itu. Bukan kuasa. Berdasarkan surat permohonan yang menjadi objek perkara ini, lampiran 13, permohonan balik nama, apakah terhadap permohonan itu saudara saksi, baik pribadi atau sebagai direktur MBM tadi, mendapatkan hak atas tanah dimaksud? Saya bacakan, saya memiliki bukti-bukti yang dapat saya tunjukkan kepada penyidik sehubungan dengan perkara yang dilaporkan. Bukan. Pertanyaan saya bukan bukti yang Saya saudara mau menjelaskan. Ya.
Saya bertanya dulu, kalau saya minta penjelasan baru. Saya mau menjelaskan. Saudara penasihat hukum, saudara sudah bertanya, ini dalam konteks menjelaskan. Ya, jadi mau dia jawab apa kita belum tahu. Baik, silakan kalau begitu. Ya. Terlalu melebar, tidak konteks yang Tidak saya melebar. Tidak, sudah jangan berdebat di soal itu. Baik, dapat hak atau tidak dari Saya surat masih itu? jawab. Silakan. Sudah. Saya masih jawab. Baik, silakan. Saksi, saudara saksi. Ya, silakan. Saya masih jawab. Sabar, Silakan. saksi, sabar, Pak. Lihat sini, Pak. Lihat sini. Pertanyaannya tadi, silahkan saudara menjawabnya. Dan ketika saksi hendak menjawab, penasihat hukum yang sudah selesai mengajukan pertanyaan untuk mendengarkan. Ada perbedaan, itulah jawaban dia, lalu silahkan untuk mempunyai hak menilai. Sekarang jelaskan. Satu di antara yang saya sampaikan bukti-bukti Ya. yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah dibacakan oleh penanya. Jadi bahwa surat kuasa dari Saudara Chandra kepada Saudara Sukamto tertanggal 9 Februari 2023 untuk mengurus segala sesuatu dan mengambil sertifikat apabila sudah selesai di kantor BPN Kabupaten Tangerang atas sertifikat hak milik nomor 005 Lemo. Itu. Baik. Saya bertanya, karena ini berkaitan dengan unsur-unsur pidana yang jadi dakwaan jaksa. Terhadap salah satu bukti yang saudara sampaikan tadi berupa surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 9 Februari 2023 yang ditanyakan tadi saudara tidak tahu dari mana diserahkan kepada legal. Pertanyaan saya, apakah karena surat tersebut saudara sebagai pribadi atau direktur PT Mandiri Bangun Makmur mendapatkan hak atas tanah yang dipersengketakan? Atau saya rubah begini, apakah dengan itu sertifikat tersebut berubah menjadi atas nama PT Mandiri Bangun Makmur? Tentu tidak. Kuasa untuk Berarti tidak mendapatkan hak, itu namanya. Sabar, Baik, saya Pak. lanjutkan. Penasihat hukum saya tegaskan bahwa ketika saudara sudah selesai mengajukan pertanyaan, biarkan dulu saksi menjawabnya. Setelah selesai, baru saudara mengajukan pertanyaan lain, bukan menilai. Nanti menilai itu pada dalam pembelaan silakan di luar. Baik. Silakan. Apakah tadi mendapatkan hak sudah dijawab? Tidak berarti. Haknya tetap ada pada sertifikat yang tertera. Saya lanjutkan. Apakah saudara juga karena surat dimaksud mendapatkan perikatan atau pembebasan hutang akibat adanya surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan tersebut? tidak ingat. Tidak ingat. Apakah saudara juga mendapatkan dokumen tadi sebagai bukti kepemilikan saudara untuk mengelola kawasan tersebut? Tidak ingat. Tidak ingat. Selanjutnya, apakah The Pit Neo juga merasa dirugikan atas terbitnya surat permohonan ini, mengingat The Pit Neo memberikan kuasa kepada saudara? Ahli warisnya. Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah selain kerugian yang saudara sebutkan, ada kerugian lain, misalnya tidak bisa menguasai fisik tanah? Tidak tahu. Tidak tahu. Fisik tanah itu sekarang de facto bentuknya apa dan dimanfaatkan oleh siapa? Saya tidak melihat ke lapangan. Tidak melihat ke lapangan, tapi masih adakah kerjasama antara PT Mandiri Bangun Makmur dengan ahli waris The Pit Neo sebagai dasar legitimasi bahwa PT MBM punya wewenang mengajukan laporan? Tidak ingat. Tidak ingat. Lalu pengelolaan yang saudara sebut tadi ada PIK 1, PIK 2, tapi PIK 3 dan yang lainnya tidak ada. Apakah pengelolaan tersebut juga meliputi pengelolaan tanah yang hari ini saudara sebutkan di area PIK 1 atau PIK 2 tadi? Tidak masuk dalam Tidak masuk. kegiatan ini. Tidak masuk dalam agennya gimana? Tidak masuk dalam perkara ini. Enggak, saya pertanyaannya,
apakah tanah ini pengelolanya masuk kawasan PIK 1 atau PIK 2 yang saudara jelaskan tadi? Objeknya ini loh, apakah ada di Serang sehingga tidak masuk PIK 2 gitu loh? Objek dalam persoalan perkara ini SHM 005 Lemo. 005 Lemo itu masuk dalam kawasan PIK 1, PIK 2 atau di tempat lain? Ya, masuk dalam. Masuk. Baik, siapa pengelola kawasan PIK 1, PIK 2? Saya tidak jawab. Baik. Apakah PT Agung Sedayu yang mengelola kawasan tersebut? Tidak relevan. Apakah saudara sebagai direktur tidak mengetahui pengelolaan wilayah tersebut? Saya tidak jawab. Apakah saudara tidak menjawab jadi tidak tahu bahwa objek tanah itu sekarang ada di PIK 2 yang dikelola Agung Sedayu Group? Tidak relevan dengan kasus ini. Baik. Dalam konteks tanah, tentu yang dirugikan itu adalah yang tidak menguasai tanah. Saudara sudah jelaskan yang menguasai bukan Charlie Chandra. Pertanyaan saya, apa kerugian dari PT Mandiri Bangun Lestari yang disebutkan dengan rupiah tadi? Terkait apa? Apakah manfaat tanah yang hilang? Atau biaya-biaya yang dibayar pada lahan tersebut yang menjadi tanggungan Agung Sedayu, sehingga Agung Sedayu mengklaim, atau dalam hal ini MBM, mengklaim rugi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan? Nanti dijelaskan oleh Saudara tahu atau tidak? Ada. Ya. Dari mana unsur itu diperoleh kerugiannya? Nanti tanya saja. Enggak, saudara tahu tidak? Tahu tidak, saksi? Tahu? Ya, jelaskan kalau tahu. Tahu bahwa itu ada. Ya, dari mana unsurnya itu angka? Silakan. Hah? Akan disampaikan oleh Lebih detailnya gitu. Itu yang saudara maksud. Anda berarti tidak tahu detailnya begitu ya? Baik, saya lanjutkan. Saudara, ini kasusnya kan kasus 263, bukan 266. Saya mau bertanya, apakah saudara membawa dokumen pembanding saat mengajukan laporan sehingga saudara bisa tegaskan yang ini yang palsu, ini pembandingnya yang asli? Saya tidak ikut dalam pelaksanaan itu. Nah, waktu saudara melaporkan, tadi kan ada sejumlah dokumen. Ada nggak dokumen lain yang asli yang kemudian ditunjukkan? Ini loh yang asli yang mulia. Laksanakan adalah yang diberikan kuasa. Bukan, kalau di sini kan saudara yang sebutkan tadi. Kuasa saudara. Kuasa saya ya. Kuasa saudara. Saudara pergi melapor. Tidak sama-sama dengan kuasa. Nah, saat melaporkan saudara serahkan bukti tadi. Ada dari kuasa. Ya kalau begitu saya tengahi pertanyaan ini. Baik. Pada waktu kuasa saudara melapor ke pihak polisi, bukan saudara, tapi kuasa saudara. Apakah mereka ada membawa bukti bandingan? Itu silahkan. Atau apa jawaban saudara? Silahkan. Tidak jelas. Tidak tahu. Tidak jelas atau tidak tahu? Tidak jelas. Oh, tidak jelas pertanyaan saya tuh, saudara yang tidak jelas. Iya. Saudara tidak jelas maksud. Bukan tidak jelas apa yang jadi. Oh, apa yang dibawa buktinya? Berarti saudara tidak tahu. Oh, gitu. Kita harus cari tahu, jangan-jangan pertanyaan saya yang tidak jelas seperti sudah saya sudah akomodir yang saudara maksudkan tadi, ternyata tidak jelas bermakna tidak tahu atau paling tidak begitu tahu ya. Ya, jawab ya, Pak. Ya, oke, silakan. Baik. Tanah-tanah tersebut selama ini kan sudah lama di situ, bukan tiba-tiba ada di situ pindahan dari planet Pluto begitu ya. Siapa yang membayar pajak-pajak terhadap tanah-tanah tersebut kepada negara? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara saat melakukan perjanjian dengan ahli waris David Niau, apakah perjanjian tadi hanya meliputi terkait upaya hukum untuk menyelesaikan kasus atau terkait pengelolaan tanah? Ya, kita berkehendak untuk, jadi ada kesepakatan kita membantu, sekaligus kita ada keinginan untuk menjadikan itu menjadi lahan. Lahan dari PT MBM. Betul. PT MBM itu juga ada anak usaha dari Agung Sedayu Group. Tidak sama sekali. Kawasannya itu ada di PIK 1 atau PIK 2? PIK 2. Baik. PT MBM ini dalam mengelola, apakah PT MBM pada hanya batasan membebaskan lahan atau termasuk membangunnya, termasuk memasarkannya? Properti berarti
pengadaan lahan maupun membangun. Termasuk, khusus di sini termasuk. Karena bisa saja hanya menjual lagi. Saya lanjutkan. Terhadap tanah tersebut, apakah sudah beralih haknya atau masih status quo terlantar? Baik secara de facto terlantar, secara hukum juga belum dialihkan. Tidak jelas. Maksud saya begini. Saya ada foto lokasi tersebut, saya ingin tanyakan nanti kepada majelis. Perubahan itu siapa yang mengelola dan mengembangkan? Apakah ini bagian dari tindakan PT MBM atau tindakan korporasi yang lain? Izin majelis, aku ke depan. Mari, Ya. sini. Penuntut umum, saksi, mari majelis yang pegang supaya menghadapkan ke sana ya. Terdakwa di samping penasihat. Ini adalah Pakai mic supaya semua bisa dengar. Gitu. Nah. Ya, supaya semua bisa dengar. Gitu. Nah. Tes. Baik, ini adalah foto lokasi yang dipersengketakan tanah saudara Charlie Chandra yang menurut jaksa punya debit NIO. Ini objeknya. Pertanyaan saya, objek yang membuat seperti ini apakah MBM atau korporasi yang lainnya? Atau tidak tahu? Tidak jelas. Karena ini kan melihat di foto. Ya, jadi ada tahu pilihan yang baik. jelas. Ada. Coba sorong. Tidak jelas. Nah, lebih baik menggunakan kata tidak tahu sebab ambigu dia kalau tidak jelas. Ya. Bisa jadi ucapan saya atau penasihat hukum atau penuntut umum atau saudara yang kurang jelas memahami. Jadi tahu atau tidak tahu gitu aja Pak ya. Oke ya. Baik, di tanah lokasi yang disengketakan ini yang dianggap dipalsukan dokumennya di BPN, ada tulisan sort KKUB 01 2997 meter persegi Jalan Sudirman Pik 2 Kapling Komersial Distrik 16. Apakah bagian pemasaran ini juga dikerjakan oleh PT yang saudara pimpin? Pik 2 ini yang saudara katakan. Bisa Pak, bisa dekat-dekat sini. Agak dekat juga boleh Pak. Apakah PT saudara yang memasarkan juga lokasi tanah ini? Atau tidak ingat? Atau tidak tahu mungkin tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu, baik. Nah, saya tanya lagi di sini ada lokasi PIK 2. Selain MBM, lalu siapa yang punya kewenangan mengelola PIK 2 itu? Selain MBM, PT MBM, adakah perusahaan lain yang berhak mengelola lokasi itu setahu saksi? Ya. Ya apa Pak? Pasti ada. Pasti ada. Itu Ya, jawabannya. apa perusahaannya? Ya. Cukup dengan foto ini? Cukup dulu. Nah, silakan kembali ke tempat. Nah, karena ada yang kuat berdiri, ada yang tidak kuat berdiri. Ya. Izin, yang mulia melanjutkan. Ya. Saudara tadi sampai pada jawaban pasti ada. Pertanyaan kami, korporasi atau perusahaan apa yang mengelola yang disebut pasti ada tersebut selain PT MBM? Secara fisik itu kawasan untuk properti. Banyak perusahaan yang ada di situ. Itu saja. Saudara berkenan untuk menjelaskan lebih detail perusahaan apa atau tidak bisa? Atau Itu tidak saja. tidak? Jadi Tidak. banyak perusahaan ya, tapi tidak mau menjelaskan secara detail. Ya. Baik. Nama-namanya. Pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan yang banyak yang tidak saudara sebutkan tadi ada kerjasama dengan yang diklaim dalam dakwaan pemilik tanah yakni debitnya atau ahli warisnya, atau setidaknya punya kerjasama dengan PT MBM? Sebagai dasar mereka bisa melakukan pengelolaan di kawasan PIK 2. Tidak tahu. Khusus PT MBM, apakah MBM juga bekerja sama dengan korporasi lain untuk mengelola kawasan lahan milik PT MBM? Nah, penasihat hukum, pertanyaannya disimpan dulu. Disimpan dulu. Ingat pertanyaannya, apakah PT MBM ada bekerja sama dengan korporasi lain? Karena penuntut umum kita akan skor persidangan ini. Sebentar ya Mulia, saya izin juga, di ruangan ini ada senjata infonya tadi. Saya sudah meminta untuk keluar, karena ini ruang steril. Mohon tidak ada senjata masuk tadi ada petugas. Baik, ya. Senjata untuk pihak keamanan, itu kita bolehkanlah. Tidak, Artinya, ya.
dengar dulu. Mungkin setelah di dalam menengok sebentar, keluar. Ya, senjata yang dimaksud siapa yang pegang? Tadi polisi dan kami merasa terintimidasi. Sabar. Sudah. Jadi kami minta dikeluarkan saja. Kami akan umumkan bahwa di persidangan, ruang sudah jangan memberi pendapat. Saudara-saudara pengunjung persidangan, kita sudah pernah bacakan, tidak boleh membawa senjata atau apa. Petugas keamanan yang berseragam kalau mau masuk nengok, silakan. Habis itu nunggu di luar. Ya, jadi sudah, nggak usah ada debat tebal. Ya, nggak usah berdebat. Jadi kita skor dulu. Ya, jadi ya itu dia. Setelah menjawab pertanyaan saudara gitu ya, dan saksi, kita sekarang berada pada posisi 15-15. Kita akan skors sampai dengan pukul 16.00. Ya, 16.00. Ya. Lalu kemudian jangan kemana-mana Bapak ya. Nah, Bapak boleh duduk di mana, minum atau apa ya. Isoma ada musola ya, ada masjid juga di samping sana. Penuntut umum juga penasihat hukum ya. Sampai dengan pukul 16 ya. Sidang diskors.